Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki materi, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islamina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Mari kita absen dulu ya. Rizky, Hadir. Rona, ada apa? Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Nah, kita sambung materi hari ini yaitu cara-cara dakwah di Nusantara. Ada yang tahu? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengasihkan kertas nih, dipilih satu-satu. Ya. Bapak akan menjelaskan materi tentang cara-cara dakwah di Nusantara. Yaitu yang pertama, yaitu cara dakwah melalui perdagangan. Nah, jalur perdagangan ya, proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Para pedagang tersebut berasal dari Arab Persia, India. Jalur perdagangan saat ini menghubungkan antara Asia Barat dan Asia Timur dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya dan jujur. Kedua, yaitu jalur perkawinan. Jalur perkawinan sebagai pedagang Islam tersebut ada yang menikahi dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itu banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut pengkojan. Nah, yang ketiga, pendidikan. Para pembalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama lembaga pendidikan Islam itu berbeda tiap daerahnya. Contohnya di Aceh, misalnya lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Meunasa, Daya, dan Rangga. Di Sumatera Barat dikenal adanya Surau. Di Kalimantan dikenal dengan namanya Langgam. Sementara di Jawa dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Nah, jadi penyebaran dakwah pada zaman dahulu itu berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan di zaman sekarang kita sudah sama, banyak pesantren-pesantren di mana-mana. Terus sekolah-sekolah Islam sudah berdiri. Jadi kita sudah bisa menemui Islam dari Sabang sampai Merauke. Soalnya penyebarannya pun cepat dan yang cepat. Terus hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara ada dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan, silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan dan simpati agar masuk Islam. Jadi menyebarkan Islam melalui hubungan sosial itu adalah hal yang paling mudah karena cara menarik simpati warganya pun gampang. Contohnya kayak mereka tuh setiap kali mereka melihat orang-orang yang berbuat baik atau sopan santun, mereka akan menghargai orang itu, serta mereka pun
akan mengikuti dia. Lalu jalur kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan budaya Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada seni bangunan misalnya masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Persekutuan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit, mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan. Penonton atau pengunjung gratis menyaksikan pertunjukan tersebut. Jadi penyebaran Islam resmi itu dari bangunan itu contohnya tadi seperti masjid, sedangkan dari wayang itu yang dikembangkan ialah pada ceritanya. Jadi kalau zaman dahulu itu mereka menceritakan tentang Brahmana atau Dewa Siwa. Nah, sedangkan setelah Islam masuk dan salah satu salah satu wali songo yaitu Sunan Kalijaga mengembangkannya. Dia mengembangkan ilmu dakwah melalui seni dengan wayang, yaitu dengan mengganti cerita tentang isi yang ada tentang cerita yang beliau sampaikan. Nah, sebab itu kenapa Islam itu tuh banyak orang-orang yang berminat masuk ke Islam karena tidak ada paksaan. Nah, setelah Bapak sampaikan, ada yang dipertanyakan? Tidak. Ya, karena tidak. Nah, tadi kan Bapak sudah membagi kertas kan? Nah, coba siapa saja yang mendapat pertanyaan apa yang didapatkan di kertas yang Bapak berikan. Coba Rizky. Tokoh penyebaran Islam di tanah Jawa. Nah, coba sebutkan siapa saja. Ada Sunan Maulana Malik, Ya. ada Sunan Ampel, Ya. ada Sunan Bona, Ya. ada Sunan Kediri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Nah, mana tempat pendidikan Islam pertama kali? Nah, coba sebutkan. Kalau Manggar sudah potong saja. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, tokoh-tokoh penyebaran Islam itu yang di Pulau Jawa itu yang antaranya yaitu Wali Songo. Beliau adalah orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa secara merata, dari mulai Jawa Barat hingga Jawa Timur, serta beliau pun memiliki kelebihannya masing-masing serta kemampuannya masing-masing. Beliau inilah yang menyebarkan dan menanamkan ilmu Islam di Pulau Jawa. Nah, sedangkan yang pertama tadi pendidikan pertama atau penyebaran Islam pertama itu dibentuk melalui ruang seperti masjid, pesantren, langgar. Nah, kalau langgar itu adanya tadi yang Bapak sebutkan adanya di Kalimantan, sedangkan kayak di pesantren itu adanya di Pulau Jawa. Nah, jadi setelah Bapak sampaikan materi ini, semoga kalian kedepannya lebih memahami lagi dan memperdalam lagi bagaimana cara-cara dakwah yang baik dan benar. Nah, setelah Bapak jelaskan, Bapak akan memberi kesimpulan. Jadi agama Islam itu adalah agama yang tidak memaksa sama sekali orang-orangnya untuk mengikuti agama Islam. Mereka berhak untuk mengikuti agama Islam, sedangkan tidak mengikuti silakan, karena itu hak masing-masing. Karena agama Islam itu sifatnya tidak memaksa, karena tidak ada hukumnya kita harus memaksa orang-orang ikut ikut masuk Islam, karena itu hak mereka memiliki hak asasi manusia.
Nah, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya di dalam buku, terus tampung materi hari ini. Besok kita bahas dan kumpulkan biar saya bisa. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.